MotoGP 2020 dinilai akan sangat menuntut fisik. MotoGP 2020 akan dimulai pada 19 Juli mendatang. Dorna Sport telah menyusun jadwal balapan yang paling memungkinkan di tengah pandemi virus corona. Balapan perdana akan berlangsung di sirkuit Jerez Spanyol pada Minggu 19 Juli 2020. Setelah itu, beberapa balapan akan berlangsung dalam waktu yang berdekatan. Hal itu membuat pembalap Red Bull KTM Pol Espargaro khawatir. Espargaro menilai MotoGP 2020 akan sangat menuntut fisik setiap pembalap karena jadwalnya yang begitu padat. Jika tidak mempersiapkan diri dengan baik, Espargaro memprediksi para pembalap bisa menderita cedera. Espargaro pun mengingatkan para pembalap untuk lebih berhati-hati karena cedera dalam jadwal yang padat akan sangat merugikan. Pastinya jadwal akan menjadi sulit, cukup padat dengan 3 akhir pekan berturut-turut, kemudian 1 pekan istirahat. Ini akan menuntut fisik, terutama terkait cedera, jadi kami benar-benar perlu berhati-hati tentang itu dan merawat tubuh sebaik mungkin, kata Pol Espargaro. Namun, Pol menilai dirinya dan para pembalap lain tidak akan terlalu peduli dengan kondisi fisik mereka, sebab para pembalap sudah terlalu gembira dengan keberhasilan Dorna menyiapkan jadwal MotoGP 2020. Rasa gembira itu pun yang kini dirasakan pembalap berpaspor Spanyol tersebut. Namun, pada akhirnya kami tidak peduli. Kami hanya berpikir tentang memiliki kalender dan kami akan mulai balapan. Itu tidak bisa dipercaya, tutup Pol Espargaro. Lorenzo gagal dapat wildcard di MotoGP 2020. Direktur balap Yamaha, Lin Jarvis, mengaku kecewa tentang keputusan meniadakan wildcard di kompetisi MotoGP 2020. Sebab dengan keputusan tersebut, maka test rider Yamaha, yakni Jorge Lorenzo tak akan mentas di balapan MotoGP musim ini. Namun begitu, Jarvis juga tak punya jawaban tentang kapan Jorge Lorenzo akan bekerja kembali untuk menjalankan tugas sebagai test rider akibat pandemi virus corona. Jarvis mengatakan awalnya telah memiliki rencana untuk melakukan tes di sirkuit Misano bersama Jorge Lorenzo pada musim panas ini. Akan tetapi, semuanya gagal terlaksana karena pandemi virus corona yang memaksa semua orang menghentikan semua aktivitas. Meski beberapa negara pun telah melonggarkan lockdown, namun Jarvis tidak bisa memastikan tes bakal berjalan. Pasalnya, teknisi utama dari Jepang tidak diizinkan melakukan perjalanan ke Eropa. Sekarang kami telah merencanakan tes di Misano pada tengah musim. Namun, sejauh ini kami tidak tahu apakah tes ini akan dilakukan. Bahkan jika itu terjadi, akan sangat sulit bagi kita untuk berpartisipasi dengan Jorge. Karena tim uji kami terutama pada teknisi yang berasal dari Jepang. Untuk saat ini, mereka tidak diizinkan bepergian ke Eropa. Lalu, larangan wildcard membuat kita tidak akan mendapat kesempatan untuk melihat Jorge beraksi di sebuah balapan tahun ini. Itu memalukan, sangat frustasi. Kami memiliki harapan tinggi dengan proyek baru ini, tetapi saat ini kami tidak dapat melanjutkannya, kata Lin Jarvis. Test rider Aprilia MotoGP, Bradley Smith, resmi gantikan posisi Andrea Iannone. Kini, test rider Aprilia MotoGP Bradley Smith akan menggantikan posisi Andrea Iannone di tim Aprilia Racing. Sepertinya, Aprilia tidak mau terlalu lama menanti sidang banding Andrea Iannone. Andrea Iannone sendiri terkena kasus doping setelah MotoGP Malaysia 2019 lalu. Pengadilan Disiplin Internasional atau FIM menjatuhkan sanksi kepada Iannone. Ia terkena hukuman skorsing atau diskors 8 bulan terhitung sejak tanggal 17 Desember 2019. Andrea Iannone pun baru bisa kembali aktif menjalani karirnya sebagai pembalap MotoGP pada 16 Juni 2021 mendatang. Dengan waktu 1 bulan sebelum ronde pertama MotoGP 2020, Aprilia Racing resmi menunjuk Bradley Smith untuk menggantikan Andrea Iannone. Ronde pembuka MotoGP 2020 akan digelar pada 19 Juli di sirkuit Jerez Spanyol. Wajar jika Aprilia mengambil langkah itu, lantaran mereka juga membutuhkan poin dari pembalap kedua di tim, sehingga poin tidak hanya dari Alex Espargaro saja.
Bradley Smith akan membalap selama Iannone dilarang, kata Massimo Rivola. Dengan dipilihnya Bradley Smith, maka pembalap Inggris tersebut pun tidak akan mengikuti balapan Moto2 untuk musim 2020 ini. Saya pikir manajer Bradley sekarang telah memberitahu tim Moto2 bahwa dia akan menggantikan Iannone sampai pemberitahuan selanjutnya, kata Massimo Rivola. Aprilia Racing berhak untuk mengambil Bradley Smith sebagai pembalap pengganti Andrea Iannone. Bradley adalah pembalap penguji dan pembalap pengganti kami. Itu sebabnya dia pasti akan memulai musim untuk kita. Ini adalah keputusan yang tepat jika ia dipromosikan untuk sementara menjadi pembalap reguler sekarang, tambah Massimo Rivola. Apalagi berhembus kabar jika agensi anti-doping dunia atau WADA menggugat jika hasil keputusan hukuman 18 bulan bagi Iannone terlalu ringan. WADA pun meminta tambahan waktu skorsing sampai 4 tahun. Meski demikian, ada nilai positif yang didapat ketika Aprilia memutuskan menggunakan jasa Bradley sebagai pengganti Iannone. Sebagai test rider, Bradley juga ikut mengembangkan motor Aprilia RS GP 2020 sehingga tidak asing lagi dengan motor itu. Bradley akan membalap sampai Andrea Iannone membalap lagi. Kami akan mencari tahu kapan. Apakah di musim panas Andrea dapat kembali ke arena balap atau tidak? Tutup Massimo Rivola. Alex dinilai sial gunakan nama Marquez di MotoGP 2020. Repsol Honda mengontrak Alex Marquez dengan durasi 1 tahun. Alex pun naik ke kelas MotoGP dari Moto2 pada musim 2020. Akan tetapi, mantan manajer tim Honda, Livio Suppo, menilai Alex tidak beruntung tampil di MotoGP dengan mengemban nama Marquez. Suppo kurang setuju Honda merekrut Alex. Menurut Suppo, Alex akan sangat tertekan dengan statusnya sebagai adik The Baby Alien yang mendominasi MotoGP dalam 7 musim terakhir. Suppo memprediksi Alex akan selalu dibandingkan dengan sang kakak. Tekanan itu akan mempersulit Alex yang mempunyai tantangan besar untuk beradaptasi dengan motor Honda, yaitu RC213V. Kuda besi Honda bukanlah motor yang mudah dikendarai karena pembalap sekelas Jorge Lorenzo pun gagal melakukannya pada musim lalu. Suppo menegaskan Honda keliru mendatangkan Alex. Meski dia merupakan juara Moto2 musim lalu, menurut Suppo, kontrak setahun yang menempatkan Alex dengan Marquez dalam satu garasi tidaklah menghormati pembalap berumur 24 tahun itu. Alex adalah juara dunia Moto2, tetapi ia memiliki nasib sial menjadikan Marquez sebagai nama keluarga. Mau tidak mau, mereka akan membandingkan dengan hasil saudaranya. Dia perlu waktu untuk beradaptasi dengan MotoGP. Kami juga melihatnya di Moto2. Jika saya memahami kontrak 4 tahun Marc Marquez, sebaliknya saya tidak akan pernah membuat kontrak tahunan dengan Alex. Itu kurang menghormatinya. Ini benar-benar salah karena pembalap harus berada dalam posisi tenang dan dia juga akan memiliki tekanan yang lebih besar. Tutup Livio Suppo. Valentino Rossi resmi sudah bertemu dengan Petronas Yamaha SRT. Kepala tim Petronas Yamaha SRT, Razlan Razali, mengungkapkan bahwa dirinya telah memulai pembicaraan dengan Valentino Rossi. Rencana Valentino Rossi untuk menunda masa pensiunnya dan bergabung dengan tim Petronas Yamaha SRT tampaknya akan menjadi kenyataan. Seperti yang diberitakan sebelumnya, Valentino Rossi tengah dikaitkan dengan Petronas Yamaha SRT pada bursa pembalap MotoGP 2021. Petronas Yamaha SRT menjadi opsi terbaik bagi Valentino Rossi setelah tergusur dari tim pabrikan Monster Energi Yamaha pada akhir musim ini. Dukungan penuh dari Yamaha menjadi alasannya. Kendati terpaksa turun ke kasta tim satelit, Rossi dijamin akan tetap mendapat motor teranyar Yamaha. Satu-satunya penghalang bagi Valentino Rossi untuk pindah ke Petronas Yamaha SRT adalah keraguan untuk tetap membalap pada musim depan. Hasil kurang memuaskan pada paruh kedua musim lalu membuat pembalap berjuluk The Doctor tersebut mempertimbangkan untuk pensiun. Namun begitu, perkembangan terkini justru menunjukkan tanda-tanda bahwa Rossi siap memperpanjang karirnya di usia yang menginjak 41 tahun. Alessio Salusi, sahabat dekat Valentino Rossi, sebelumnya mengindikasikan bahwa ikon MotoGP itu ingin menunda masa pensiunnya.
Baru-baru ini, giliran kepala tim Petronas Yamaha SRT, Razlan Razali, yang membawa kabar positif dari rencana kedatangan Valentino Rossi. Dalam podcast Last of the Break bersama MotoGP, Razlan Razali mengungkapkan bahwa dirinya sudah melakukan pembicaraan dengan Rossi. Sosok yang menginspirasi saya, Anda akan bilang jawaban saya ini muncul karena kami sedang berbicara dengan orang ini, tetapi faktanya tidak. Valentino, kami melakukan video conference bersama dia kemarin. Jadi, ketika Anda memberi pertanyaan itu, hal yang pertama muncul di pikiran saya adalah Valentino, kata Razlan Razali. Pertemuan Rossi dengan Petronas Yamaha SRT menjadi pertanda positif mengingat komunikasi antara kedua belah pihak sebelumnya tidak dilakukan secara langsung. Petronas SRT selama ini hanya bernegosiasi dengan Yamaha. Pun demikian dengan Rossi, rencana soal masa depannya di MotoGP juga hanya dibagikan kepada Yamaha. Alhasil, komunikasi dengan Petronas Yamaha SRT bisa menjadi indikasi bahwa Rossi sudah mantap untuk menunda masa pensiunnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe untuk mendapat informasi terbaru dari channel kami.